Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik Simpangan Kuartil. Ini ada rumus kuartilnya untuk data tunggal maupun data berkelompok. Data tunggal caranya sudah dibahas Paman Apik di video yang sebelumnya. Dan sebenarnya simpangan kuartil juga gampang, karena tinggal menghitung kuartil ketiga dikurangi kuartil ke satu lalu dibagi dua. Ini simpangan kuartil ya, ide. Sedangkan kalau nggak dibagi dua, jadi jangkauan kuartil atau hamparan. Nah, sekarang cara ngitungnya gimana, Paman? Terutama data berkelompok. Nah, sekarang begini saja. Kalau yang namanya Q3, Q1, kita kan bisa mencari Q1 dulu berapa. Biasanya Q1 lebih ringan ya. Atau Q3 dulu juga nggak apa-apa. Q3 dulu juga nggak apa-apa, gitu ya. Oke, mau Q3 atau Q1? Nah, kalau Q1, oke lah. Q1 ini kan 75%, ya. Q1 itu 75% kira-kira di sini. Nah, datanya nilainya berapa? Apakah 4 atau 6 atau 8 atau sekitar itu? Ya tergantung situasinya. Misalkan saja ini ya, Paman Nafik misalkan ternyata ada di sini. Misalkan 75. Nah, ini 4. Begitu. Kemudian misalnya di sini adalah 80. Nah, ini 6-nya ini misalkan lurusnya adalah ke 90. Misal di sini ke 90. Misalnya. Nah, misalnya 90 gitu. Nah, kita akan mencari yang 75. 75 ini, nah, lurusnya ke berapa? Apakah 4,5 atau 4,6 atau 4,7 atau 5, nah, caranya adalah kita tinggal mencari yang 75 ini kita luruskan saja. Sebenarnya gitu kalau sudah ada gambarnya. Yaitu tinggal, nah kalau Paman Apik di sini X gitu ya. Maka kan ini kirinya 4. 4 ditambah X. Nah, tinggal mencari ini saja sebenarnya. Ini X kan. 4 ditambah X. Jadi Q1 itu 4 ditambah X. X-nya itu berapa? Nah, kalau pakai rumus yang ini sebenarnya. Yang tadi Paman Apik sudah sebutkan itu. Oh, agak panjang ternyata ya. Nah, ini. Nah, LI-nya itu sudah 4. Nah, tinggal X-nya itu yang rumusnya ini. Boleh kalau sudah hafal pakai rumusnya. Nah, Paman Apik boleh menyarankan pakai rumus. Kali ini Paman Apik akan pakai logika ya, perbandingan. Mencari X. Gampang saja. Kan ini 60 sampai 75, itu 15. Jadi tingginya ini adalah 15. Begitu kan? Jadi kalau kita mau mencari X, maka kalau Paman Apik tulis di mana ya? X di sini ya, bolehlah. X dibagi 15. Kan perbandingannya. Bawah ini ya, samping dibanding tegak, sama dengan, nah sampingnya di sini. Kan antara 4 sampai 6. Ya, ini 4 sampai 6 kan panjangnya. Berarti 4 sampai 6 itu adalah 2. Gitu kan? Interval kelas ya, panjangnya interval kelas. Dibagi tingginya ini berapa? Tingginya ini kan dari 60 sampai 90. 60 sampai 90 itu adalah 30. Wah, berarti pas nih ya 30 ya. Gitu kan? Jadi 2 dibagi 30. Di sini X dibagi 15. Berarti X-nya ketemu sama dengan 1. Iya kan? Ya, 1 ya. Atau 15 dikalikan 2, 30. 30 bagi 30 adalah 1. Ya, kalau X-nya 1, maka kuartil satunya ketemu. Langsung 4 tambah 1. Sama dengan 5. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Ternyata pas ya. Oke, ketemu kan Q1-nya gitu. Kok ini Q1 ini? Ini Q3. Ini Q3 ya. Ini Q3 kan 75% ya Q3. Nah, kalau Q1 gimana? Nah, Q1 adalah 25%. Ya. Oke, jadi Q3 udah kita peroleh. Q3 misalkan dari gambarnya tadi adalah 5. Nah, Q1-nya gimana? Q1-nya kita cari. Nah, Q1 itu 25%. Ya, kira-kira di sini. Di gambarnya mana? Ya, belum tahu. Nah, misalkan kita coba saja di sini. Misalnya adalah begini. Nah, ini 10%, begitu. Kita carinya yang 25, ini pakai misalnya. 2 ini lurusnya ke 10%, lalu 4 ini lurusnya ke 40, misalkan ya, biar gampang. Misalkan begini. Nah, kita mau mencari yang 25% itu nilainya berapa? Di sini lurusnya. Apakah 2 koma atau 3 koma atau berapa? Caranya tetap sama ya. Tetap sama, misalkan kalau ini mau dimisalkan X lagi juga boleh. Mau X lagi. Jadi Q1 nanti adalah 2 ditambah X.
Gitu kan? 2 ditambah X. X-nya berapa? Ya tinggal pakai perbandingan yang tadi. X dibanding, nah tingginya ini berapa? Lurusnya kan 10 ke 25. Berarti 15. X per 15. Kok sama per 15, Maman? Iya, iya, sama. Sananya, sananya 30 lagi ya. Aduh, kebetulan ya, kebetulan. Di sini kan kemudian dibanding yang datarnya ini antara 2 sampai 4. 2 sampai 4 berarti 2 juga. Gitu ya. Nah tingginya berapa? Tingginya ini dari 10 ke 40. 10 ke 40 berapa? 30. Kebetulan sama lagi ya, ini 30. Oke? Jadi 15 kali 2 adalah 30. 30 bagi 30 adalah 1. Jadi ketemu X-nya sama dengan 1. Kebetulan banget ya. Jadi Q1-nya adalah 2 tambah 1, yaitu 3. Maka simpangan kuartil atau kuartil deviasi simpangannya tinggal Q3 dikurangi Q1. Berarti 5 dikurangi 3 per 2. 5 dikurangi 3 adalah 2, 2 bagi 2 adalah 1. Jadi simpangan kuartilnya 1. Kalau jangkauannya berapa ya? Kalau jangkauan kuartil. Kalau jangkauan kuartil atau H yang tadi ya, H atau jangkauan kuartil yang sudah tahu, silahkan tulis komen chatting bawah ini. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih.